Halo Bedikers. Momen hangat sudah sering kali terlihat dari kebersamaan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bagi dua sejoli yang saling membutuhkan, kali ini Prabowo kawal Jokowi dalam rangka pelantikan 3.103 anggota komponen cadangan di Pusdiklat Pasus, Batu Jajar, Jawa Barat. Dalam Bedikers, momen mesra ini bukan pertama kalinya loh bagi pasangan yang pernah berduel dalam pemilihan presiden ini. Apa saja momennya? Simak videonya sampai habis. Kebersamaan hangat yang terjadi saat pelantikan Komcat lalu dimulai ketika Presiden Jokowi ingin mengecek calon anggota Komcat yang berbaris rapi di depan podium. Saat Jokowi bergegas turun dari podium menuju mobil jeep, Prabowo dengan langkah cepat mengikuti Jokowi dari belakang. Di atas mobil jeep yang dikendarai oleh seorang prajurit perempuan, adegan kebersamaan kali ini mirip banget dengan adegan film. Jokowi berdiri di depan, sementara Prabowo berdiri tegak di belakang. Tepat di samping seorang anggota prajurit yang memegang senjata laras panjang. Mobil jeep dengan bendera merah putih tertancap di depan kapnya melewati calon anggota Komcat. Dengan sikap tenang, Jokowi melakukan inspeksi barisan pasukan secara langsung. Tidak ada obrolan yang terjadi selama mobil itu mengelilingi pasukan. Namun kebersamaan di antara kedua putra bangsa ini sukses mencuri perhatian publik. Tidak hanya itu, saat atraksi makan lampu neon yang disuguhkan oleh prajurit bernama Agung Cahyo Yuwono, baik Jokowi atau Prabowo keduanya nampak kaget lalu tertawa bertepuk tangan menyaksikan atraksi berani itu. Kalau gini kan serasa Indonesia sedang damai dan tenang. Iya kan Bedikers? Saat menjadi rival dalam kontestasi Pilpres 2019, Jokowi dan Prabowo dianggap oleh rakyat Indonesia sebagai dua sosok yang saling berseberangan. Namun ada satu momen yang paling mesra dan sepertinya tidak akan kita lupakan, yaitu saat Prabowo dan Jokowi berpelukan dengan seorang atlet 2018 lalu. Bermula ketika Jokowi hadir menyaksikan pertandingan final cabang olahraga pencaksilat Asian Games 2018 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia, Rabu 29 Agustus 2018. Kehadirannya disambut hangat oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia. Saat menyaksikan pertandingan, keduanya terlihat sangat akrab di barisan penonton. Telah berhasil menyingkirkan lawan mainnya, atlet Hanifan Yudani Kusuma berlari keliling arena dan menghampiri Jokowi yang duduk bersama dengan Prabowo. Saking bahagianya, ia dengan spontan mengajak Jokowi dan Prabowo berpelukan. Hanif mengakui momen kebahagiaan itu menjadi tanda bahwa Indonesia cinta damai. Terbukti ya Bedikers, kalau olahraga bisa menyatukan banyak orang. Tepuk tangan dong. Nah, sebelum ke momen yang lain, aku lebih dulu mengajak kalian mengintip pertemuan pertama usai pemilihan presiden tahun 2019. Masih ingat kan gimana panasnya suasana politik Indonesia saat itu? Iya, ibarat minum air dingin selepas dihantam panas teriknya matahari nih. Momen kali ini memperlihatkan Jokowi dan Prabowo bertemu di MRT Lebak Bulus. Terlihat perbincangan hangat di antara keduanya selama perjalanan. Setelah itu, mereka jumpa pers di depan wartawan dan dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada lagi yang namanya 01 maupun 02 seperti saat Pilpres berlangsung. Rekonsiliasi semakin jelas dengan ungkapan penghapusan polarisasi politik oleh Jokowi. Presiden terpilih mengatakan bahwa tidak ada lagi cebong kampret sebagaimana julukan kedua kubu selama ini. Yang ada sekarang dan selanjutnya adalah Garuda Pancasila. Tak hanya Jokowi, Prabowo juga menegaskan bahwa yang harus kita utamakan adalah merah putih. Pernyataan ini diikuti sorak gembira dan tepuk tangan dari orang-orang yang secara kebetulan berada di stasiun MRT. Dari pertengahan tahun 2020 lalu, Jokowi dan Prabowo mengunjungi Pulau Pisau dan Kapuas yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan dalam rangka pengecekan proyek pengembangan lumbung pangan nasional yang akan digarap. Sebelumnya, mantan Danjen Kopassus ini telah ditunjuk oleh Presiden untuk mengawasi proyek yang direncanakan sebagai antisipasi krisis pangan akibat pandemi corona.
Prabowo beralasan bahwa penunjukan ini lantaran tujuannya sebagai Menteri Pertahanan yang menilai bahwa pertahanan bukan hanya soal angkat senjata, tapi soal pertahanan di bidang pangan. Sepanjang pertemuan, keduanya terlihat berdiskusi panjang lebar. Dengan sikap santai, Jokowi dan Prabowo terus menelusuri lahan pertanian itu, baik menggunakan helikopter atau berjalan kaki di sekitar lokasi. Keduanya juga sempat duduk berdua di tengah lahan, berbincang di jembatan, atau turun langsung di sekitaran tanaman sawah. Seperti sepasang sahabat ya pedigers, bahasannya serius tapi berlangsung santai. Dia bukan hanya soal urusan negara. Di bulan April 2021, pernikahan YouTuber kondang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengundang Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Momen sakral ini berlangsung hikmat, namun sayangnya kontroversi bersebaran di luar sana lantaran sikap Jokowi dan Prabowo dinilai tak peka terhadap kasus corona yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. Gimana ya? Meskipun kompak menghadiri kondangan, harus sama-sama saling mengingatkan soal pandemi sih, Pak. Nah, kembali lagi ke urusan negara, kali ini Jokowi dan Prabowo saling hormat saat Presiden tiba di Papua. Dilansir dari laman Instagram milik Prabowo Subianto, momen ini berlangsung di Tanah Miring, Kabupaten Merauke, pada hari Minggu 3 Oktober 2021. Sebagai orang yang tumbuh dalam tubuh militer, wajar saja jika Prabowo memberikan kehormatan seperti itu saat menyambut orang yang sangat dihargainya. Kehadiran Jokowi di Papua sendiri dalam rangka peresmian Rumah Sakit Jenderal TNI LB Murdani yang sudah siap digunakan oleh masyarakat. Kurang dari sebulan, rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap ini berhasil dibangun untuk penanganan COVID serta kesakitan akibat penyakit yang dialami masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, rumah sakit yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan ini sebagai dukungan untuk penyelenggaraan PON Papua. Ya namanya bentuk kehormatan, apapun bentuknya tetap aja bikin terharu, iya kan pedigers? Nah, momen terakhir adalah ketika Jokowi dan Prabowo kembali bertandang ke Kalimantan dalam rangka pengecekan agenda pembangunan ibu kota baru yang direncanakan berlokasi di Kalimantan Timur. Tak hanya kompak saat berada di lokasi, tepatnya di Jalan Tol Balikpapan Samarinda kilometer 14. Tapi dalam hal perencanaan, baik Jokowi atau Prabowo menilai bahwa pemindahan ibu kota adalah langkah strategis bagi pembangunan Indonesia. Prabowo mengatakan bahwa harus ada keberanian memisahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintah dari pusat keuangan, perdagangan, dan industri. Kekompakan yang berlangsung berkali-kali ini dinilai oleh pengamat politik akan memberikan efek moral di masyarakat bahwa negara ini sedang stabil. Gimana menurutmu pedigers? Apa negara kita sedang baik-baik saja?